Sekarang udah kedengeran lagi ya, Pak? Sampai mana tadi? Aduh, sorry. Tadi tuh masih bahas tentang ini, apa namanya, masih bahas tentang lingkungan. Nah, tadi juga agak sedikit, apa namanya, bahas oligarki juga. Cuman ini emang tadi koneksinya kita agak kurang bagus, jadi ya udahlah. Lanjut, Pak. Bismillah, somasi nih. Oke, lanjut ya. Mungkin kita mulai bahas lagi nih ya, Pak. Tadi kan terkait apa ya? Tadi kita udah bahas soal Green City, akan tetapi ternyata secara lingkungan ternyata kontradiktif. Mungkin tadi yang dikatakan oleh apa namanya, salah satu ahli di Australia bilang man of contradictive itu bisa jadikan justify. Tapi yang menjadi salah satu pertanyaan lanjutan nih, Pak, kenapa sih kekuatan oligarki untuk IKN ini bisa betul-betul apa namanya, punya romantisme gitu dengan proyek ini gitu? Ada apa gitu di balik oligarki ini dan pemilik modal ini tuh sampai punya romantisme khusus dengan IKN? Karena kebetulan saya juga Ya. baru dapat info ternyata ketika berbicara soal IKN yang dijadikan percontohan itu adalah Jadi ingat halo, cek. Gimana, gimana? Jadi ini. oke, udah aman ya. Oke, Oke. lanjut. Tadi bicara soal romantisme nih, romantisme antara proyek IKN dan juga para pemilik modal. Pertama saya lihat ini ada dua perselingkuhan. Widih, ada dua perselingkuhan. Ada dua lagi. Waduh, dua perselingkuhan. Ada layangan Ini putus. kita bicara layangan putus atau IKN ya, Pak? Iya, layangan putus itu. Oke, Yang lanjut. pertama perselingkuhan antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pribumi, pemerintahnya yang berselingkuh gitu kan dengan pemerintahan pusat yang kayak tadi nggak ini apa namanya, nggak bebeja dulu, bebeja bahasa Sunda ya, sorry nanti saya dipecat Oh nanti iya, kalau BB bahasa Sunda. Ah iya, nanti nanti ini langsung 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 nggak boleh jadi pejabat kalau berarti pakai bahasa Sunda. Ya udah kita fokus ke bahas IKN lagi. ya. Pertama itu perselingkuhan itu, yang kedua perselingkuhan antara Oh, pemerintah sama ini jaringan ya. oligarki Emang ini gitu. pertama kali nih. Pemerintah sama oligarki. Yang mana tadi kalau kita lihat itu nanti kan ibu kota itu dibagi jadi beberapa ring ya, beberapa wilayah, ada ring satu, ring 2, ring 3 gitu. Ring satu itu sekitaran mungkin ya berapa ya? 600 sekian lah. Terus untuk ring 2 ada sekitar 4.200 hektar dan juga ring 3 nanti sekitar 1.300-an hektar gitu kan. Nah, yang unik adalah di ring satu itu kan tadi udah kita katakan ya bahwa ibu kota dipindahkan bukan ke lahan kosong gitu kan, tapi ke lahan yang itu lahan hutan gitu kan. Dan otomatis kalau lahan itu lahan hutan, lain tidak bukan itu ada yang punya gitu kan, ada yang mengelola dan yang salah satu yang mengelola adalah ini PT PT apa ya? PT IHM. IHM inisialnya IHM ya. Oh, oke, IHM tuh pasti ada kaitannya nih dengan salah satu mungkin oligarki tertentu atau orang tertentu nih. Nah, itu milik punya Sukanto Tanoto gitu. Sukanto Tanoto. Itu Sukanto Tanoto. ring satu itu kan pusat pemerintahannya itu semuanya milik Sukanto Tanoto. Kemudian pindah ke ring Hmm. 2 itu masih dimiliki oleh sebagian oleh Sukanto Tanoto dan juga oleh Hashim Joyo Hadikusumo. Tahu kan Hashim Joyo Hadikusumo siapa? Hasim. Ah, enggak, Adiknya saya ini, nggak tahu siapa tuh. adiknya Prabowo. Ah, oke. Ya, terus Wah, juga ternyata itu ada itu saling keterkaitan banget ya. itu hak guna usahanya ya. Kemudian untuk hutan dan terus ada juga untuk batu baranya itu ada PT Kaltim misalnya. PT Kaltim ini di di dilihat bahwa yang punyanya itu ke siapa lagi kalau bukan Lord kita gitu kan, opung kita.
Luhut Binsar Panjaitan. Lord Luhut ya. Nah, Wah. dan juga di salah satunya juga ada nih 3 perusahaan batu bara juga di luar itu yang mengalirnya itu Hmm. ke keluarga buronan Setia Novanto ya. Buronan apa? Setia Novanto. Wah, ternyata kalau Nah ditelisik ya itu dari berbagai macam perusahaan yang memang terkait dengan IKN itu sendiri, itu erat kaitannya juga dengan mungkin orang-orang terdekat kekuasaan yang tadi antum sebutkan, bro. Jadi kalau misalkan orang mikirnya gitu ya, saya mikirnya gitu bahwa ya mungkin apakah memang proyek IKN ini tuh betul-betul untuk sebagai bentuk memajukan Indonesia, atau kembali kita ketika kita berbicara proyek dan kita ya. Dan yang uniknya Ki gini, yang uniknya itu eh dan yang uniknya itu gini, yang uniknya itu mereka yang tadi punya punya usaha, mereka yang tadi punya lahan-lahan untuk kemudian dikelola dan mendapatkan keuntungan dari sana kan nggak serta merta memberikan lahan itu dengan sukarela gitu kan. Pasti kemudian nanti ada eh, apa ada apa ya namanya, ada tukar guling, nanti ada tukar guling. Maksudnya apa? Maksudnya kan nanti lahan yang mereka berikan kepada ibu kota itu nanti akan kemudian diganti oleh pemerintah gitu kan. Bentar, ini keluar dulu nih, saya undang dulu. maaf ya Pak, jaringan saya ini emang kurang memuaskan sepertinya. Jangan-jangan ini ada sabotase nih. Tiba-tiba Wih, tadi ada tukang bakso ikan lewat tok tok tok. ada Wah, intel. iya ada intel. Aduh. Oke, Yang unik itu tuh gini, gimana yang unik gimana? itu gini, mereka Hmm, itu kan pasti nggak akan sukarela memberikan lahan yang mereka kelola itu secara cuma-cuma ke pemerintah kan. Karena apa? Karena pemerintah pasti ya. memberikan kompensasi untuk yang mereka lakukan gitu kan. Termasuk tadi ketika nanti misalkan Hmm, Setiano bukan tapi misalkan Hasyim ya, misal Hasyim punya lahan sekian, misalkan nanti akan diganti di tempat yang lain gitu. Kalau misalkan di tempat yang lain itu hmm, kemudian juga hutan, nanti akan memperluas deforestasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan dipindahkan ke yang mana lahan itu punya 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 penduduk di sana, otomatis nanti akan konflik lahan lagi gitu kan. Nanti akan ada kemudian penggusuran lahan, sengketa lahan dan sebagainya. Jadi itu nanti akan ada hmm. multiple konflik gitu kan di sana gitu kan. Makanya kalau kita lihat tadi, pertama itu mereka pasti akan mendapatkan kompensasi daripada lahan yang mereka berikan kepada ibu kota gitu kan. Kemudian juga kalau kita lihat yang tadi yang Hasyim itu, nanti Hasyim itu juga sudah membuat MOU dengan pemerintah untuk menjadi supplier air minum kepada ibu kota baru gitu kan. Dan itu pun memberikan kebingungan pada para ahli geologi gitu kan. Mau dapat air air bersih dari mana gitu kan. Soalnya secara struktur tanahnya itu tidak kemudian tanah yang pandai menyerap air gitu kan, tapi juga tanah yang lempung gitu kan. Terus juga dari segi sumber air itu kan jauh dari Sungai Mahakam gitu kan. Adapun sungai yang dekat, sungai ada 2 sungai dekat itu debitnya kecil gitu kan. Nah itu sebenarnya. Apalagi yang kedua, kalau kita lihat dari romanisme oligarki itu, nanti akan pemilik modal yang tadi itu pasti akan mendapat keuntungan dari Hmm. pembangunan dari berbagai sarana dan prasarana tadi gitu kan. Nanti pasti proyek-proyeknya itu kan bakal dipegang sama mereka gitu kan. Apalagi Sri Mulyani kan mengatakan bahwa ya sudah memprioritaskan untuk pembangunan IKN itu nanti sama para badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah itu gitu kan. Apalagi nanti akan ngebangun perumahan, pembangunan perguruan tinggi, sains teknopark gitu kan. Kemudian juga bandara, pelabuhan, jalan tol dan sebagainya, infrastruktur lah ya. Yang pasti kemudian nanti itu. Apalagi ini itu Borneo, iklan Borneo Bay City, yang mana ini 1 hari dulu waktu 2019 itu sebelum ditentukan pindah ke Palangkaraya ke Kalimantan Timur itu, mereka dari Agung Podomoro Land itu sudah
bikin poster soal Borneo City itu gitu kan. Jadi sudah mau ada perumahan di sana gitu kan. Terus juga yang terakhir adalah pemilik modal tadi akan mendapat keuntungan dari penyewaan atau juga penjualan sarana yang dulu ada di DKI gitu kan, di DKI Jakarta gitu kan. Kan ya misalkan aset-aset itu kan nanti bakal kemudian dirubah. Ya, cuman jadi pertanyaan itu sih, kenapa sih harus pindah ke Penajam gitu kan? Kenapa pindah ke titik nol lagi gitu kan? Kenapa nggak pindah ke kota Surabaya misalkan atau Bandung sekalian gitu kan? Yang memang udah ada gedung-gedungnya gitu kan? Ini kalau misalkan dari nol kan, berabe dari segi pembiayaan gitu kan. Nah terus juga samping itu ada perselingkuhan dengan asing. Jadi nanti kan yang kemudian nanti apa namanya ngedesain gimana arsitekturnya, infrastrukturnya itu ternyata asing. Bapak Luhut yang terhormat itu sudah kemudian menghubungi konsultan dari Cina dan Jepang untuk terkait dengan hal tersebut gitu kan. Apalagi Pak Luhut juga sudah menghubungi dari salah satu perusahaan untuk infrastruktur dari Jepang gitu kan, SoftBank namanya, SoftBank Group namanya, dan itu sudah kemudian fix berapa miliar ya? Berapa ini? 100 miliar US dollar ya, sekitar 100 miliar US dollar, 357 triliun, 77% dari anggaran untuk ibu kota baru gitu kan. Nah itu nih. Tadi berapa? 100 US dollar ya Pak ya? Itu berapa bala-bala kalau misalnya kita beli? Mungkin dapat berapa ton karing ya? Lumayan sih. Gede gedung Freeport. Parah emang. Wow, ini juga ya. Ternyata memang ada ini ya. Tapi lucu gitu ya, selingkuhnya tuh bagus gitu ya. Selingkuhnya kan kalau misalkan di layangan putus tuh sama pelakornya satu gitu ya. Ini mas dua sekaligus gitu ya. Iya dong Pak. It's my dream. Kapadokia tuh masih ingat? Kenapa? Iya, kan nanti juga. Iya. Kenapa Kapadokia? Padahal pindahnya ke Kapadokia aja gitu. Itu beda negara Pak, udah jauh banget sih. Oke. Berarti emang ada dua ini ya, dua perselingkuhan utama antara asing dan juga oligarki, yang mana ini menimbulkan sebuah kejanggalan besar gitu tentang mengapa proyek IKN ini pertama dimulai dari nol dan jumlah dana yang digelontorkan itu ya 550 triliun tuh bukan sesuatu yang ibaratnya kecil, dan butuh waktu untuk pemindahan ibu kota tuh sampai puluhan tahun, dan yang menjadi uniknya itu tadi ya, orang ketiga pihak asing dari proyek-proyek pemindahan ibu kota. Tapi yang menjadi pertanyaan mungkin terakhir nih ya, masa depan Indonesia tuh nanti seperti apa dengan adanya IKN ini ya? Mungkin aja ada dampak positif atau justru negatif, karena yang tadi kita bahas tuh mungkin negatifnya aja gitu terus. Mungkin masa depan Indonesia, Asgard atau Wakanda ini kira-kira akan menjadi negara seperti apa gitu kalau misalkan terjadi pemindahan ibu kota. Ketika saya dengar isu tentang pemindahan ibu kota ini, langsung diburu-buru dikebut, di apa namanya, gerasa gerusu atau ugal-ugalan gitu kan, langsung kemudian dalam beberapa hari saja gitu kan. Itu menggambarkan suatu ini adegan di salah satu kartun favorit di Waduh. Film SpongeBob, tahu nggak? Yang mana tuh? Episode apa? Yang episode cacing besar Alaska itu. Iya, tahu. Oh itu. Ya kan? Kan itu tiba-tiba kan ketika warga panik dengan adanya cacing besar Alaska yang memberikan efek luar biasa gitu kan. Tiba-tiba kemudian Patrick itu seorang Patrick Star itu kemudian memberikan pendapat gitu kan. Bagaimana kalau kemudian dorong kota kita ke tempat yang lain gitu kan. Maka kemudian didoronglah itu kemudian. Singkat cerita pindah ke adegan Sandy dan SpongeBob mengejar cacing besar Alaska gitu. Dan ternyata ketika sudah dipindahkan, sudah jauh-jauh didorong, bahkan ke bawah tebing sekalipun, ternyata cacing besar Alaskanya jatuh di tempat itu. Artinya apa? Artinya justru malah inginnya menghindari sebuah kecelakaan, tapi justru mendapati
sebuah kecelakaan yang lebih serius lagi gitu kan, yaitu ditimpa langsung oleh cacing besar Alaska. Dan yang saya takutkan adalah seperti itu, di mana saat ini ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, justru Indonesia tertimpa cacing besar Alaska gitu kan, ditimpa oleh sebuah kecelakaan tadi. Mungkin dari ekonominya, mungkin dari ekologinya, dan sebagainya. Dan kalau tadi dikatakan, apakah akan menjadi Asgard atau Wakanda gitu kan. Kalau bicara soal Wakanda, saya sangat pesimis gitu kan. Karena kalau kita lihat di MCU kan, Marvel, ya MCU. Marvel Cinematic Universe itu kan, Wakanda itu teknologinya luar biasa gitu kan. Bahkan punya ini, Asli. punya teknologi yang luar biasa gitu kan. Bahkan vibranium itu kan luar biasa gitu kan. Terus juga kalau jadi Wakanda pesimis lah. Tapi kalau misalkan soal Asgard, kayaknya bakal kayak Asgard. Kalau mungkin teman-teman Optimis lah ya. Asgard itu kan ini negerinya negerinya Thor kan, negerinya Thor. Iya betul, Viking. Begitu. Thor itu Thor yang punya palu Mjolnir itu kan, kemudian Iya. kan akhirnya kan hancur juga gitu kan. Nah pertanyaan itu, apakah nanti jadi Asgard atau Wakanda? Asgard itu hancur, apakah juga Indonesia itu hancur atau bagaimana gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari pandangan eh, apa ya, pandangan agama, kalau misalkan soal pemindahan ibu kota, sebenarnya dalam sejarah Islam pun pemindahan ibu kota sering terjadi gitu kan, dari Madinah kemudian pindah ke Damaskus, kemudian pindah ke Kufah, ke Basrah gitu kan. Tapi yang unik adalah ketika pindah itu kondisi saat itu sedang stabil-stabilnya, ekonomi stabil, kemudian juga ya stabil lah gitu kan. Tidak terjadi konflik seperti saat ini, corona kemudian dan sebagainya gitu kan. Tapi saat ini, saat ekonomi sedang paeh-paehna gitu kan, sedang cekak gitu kan, sedang luar biasa terhimpit gitu kan. Betul. Gitu kan. Tiba-tiba ya pindah rumah aja lah, pindah ibu kota. Kayak yang semudah itu gitu kan. Atau mungkin pemerintah lagi gabut gitu kan, tiba-tiba pengen pindah aja ke ibu kota gitu. Atau mungkin ya itu. Jadi saya pernah baca salah satu artikel soal ibu kota ini yang diterbitkan oleh Jatam sama Walhi itu kan. Judulnya tuh unik. Ibu kota baru untuk siapa gitu. Untuk siapa sebenarnya ibu kota ini? Kalau untuk rakyat mana kemudian dampak yang akan nanti rakyat dapatkan. Nah, kita sebagai milenial malam ini kemudian mengatakan bahwa ini nih yang kemudian kita sebagai milenial dapati bahwa wah luar biasa nih, kayaknya nggak begitu penting amat sebenarnya pindah ibu kota gitu. Apalagi kalau misalkan dampaknya tadi kita kaji, luar biasa itu bisa mengguncang kehidupan kita di sini gitu kan. Apalagi kalau misalkan tadi dari ekologi, ekonomi dan juga dan sebagainya, itu luar biasa gitu. Dan kalaupun dari segi ini kan namanya itu Nusantara kan, dan itu kemudian mewakili untuk menjadi bukan pusat sih, pusat percontohan keberagaman Indonesia kan. Nah itu kemudian juga perlu dikaji juga gitu kan seperti apa. Cuman yang jadi pertanyaan yang kemudian retoris gitu kan, ini sebenarnya proyek ini untuk siapa gitu kan? Apakah untuk rakyat, untuk oligarki? Ya bilang aja gitu kan. Kalau misalkan oligarki ya bilang aja gitu kan. Paling nanti ya sih. Kayaknya jadi Asgard sih. Asgard ya. Tadi kalau misalkan kita lihat dari 4 poin yang mungkin tadi sudah kita bahas, dari mulai dampak ekonomi, dampak lingkungan, romantisme antara IKN dan juga oligarki, orang asing dengan pemindahan ibu kota, sampai berbicara juga tentang masa depan Indonesia itu bakal seperti Asgard atau Wakanda. Mungkin teman-teman yang belum tahu Asgard boleh cari di Google, itu salah satu kota hancur yang memang merupakan salah satu bagian kota mitologi dewa Nordik. Betul kan bro ya? Betul sekali. Iya, Wakanda. Satu lagi. Apa nih? Saya itu mengidam-idamkan kehidupan di Indonesia itu kayak ini, kayak kehidupan di masa Umar bin Abdul Aziz. Wah, itu masa kekhalifahan Umayyah. Ya. Umayyah kan? Kan saya betul. dari jurusan pertanian ya. Dan saya saat lihat sejarahnya Umar bin Abdul Aziz, beliau punya kemudian concern yang besar terhadap pertanian. Bahkan salah satu ulama itu mengatakan dalam satu kitabnya, dari Asia Tengah sampai dengan ujung Afrika Utara tidak akan kau dapati kecuali warna biru dan hijau. Hijau adalah pertanian, lahan-lahan taninya, dan biru itu adalah
sungai ataupun Lautan. juga lautan gitu kan. Artinya apa? Artinya beliau sangat kemudian mengutamakan pertanian. Nah, kita sebagai Indonesia ini sebagai lahan yang subur harusnya bisa memaksimalkan itu gitu kan. Namun ya tersendak pada sistem kapitalistik materialis gitu kan, yang saat ini kemudian pupuk dimonopoli gitu kan, benih dimonopoli dan sebagainya. Justru kemudian petani itu melarat di negeri yang agraris gitu kan. Nah, makanya kemudian kayaknya kita harus nerapin apa yang kemudian kayak Umar bin Abdul Aziz lakukan gitu kan. Soalnya Hmm. kalau pengen ke Wakanda ya kayak Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Atau kalau mungkin kayak ini kayak pemimpin-pemimpin di masa apa di masa Khilafah Abbasiyah yang kemudian punya perpustakaan terbesar itu Baitul Hikmah gitu kan. Yang mana Ya betul, di masa Harun Ar-Rasyid. ada yang mengatakan kalau Baitul Hikmah nggak dihancurin sama Mongol, Mongolia. kemungkinan besar kita saat ini udah kayak Wakanda. Wih, deh, keren ya. Deh, keren ya tuh. Ya, Gitu sih sebenarnya. oke, luar biasa nih pembahasannya ya. Eh, Pembahasan soal ibu kota negara ini menjadi salah satu baru juga buat aku, karena kebetulan aku tuh sebenarnya nggak terlalu aware juga sama masalah isu ini, tapi tadi Raffi emang udah bener-bener ngejelasin secara detail tuh dampak ekonomi lingkungannya tuh kayak gimana. Dan yang menjadi hal menarik tuh tadi ya pembahasan dari Walhi Jabar yang bilang ibu kota baru ini tuh buat siapa sih, emang bener-bener need and want-nya societies gitu ya, need and want-nya rakyat, atau hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu aja. Kebetulan kita juga lagi bentar lagi kan pilpres lagi ya 2024, apakah memang Atau ada mungkin apa untuk gitu. mengamankan pilpres. Bisa jadi, saya sebenarnya tidak mau berspekulasi karena ya tiba-tiba ada tukang bakso ikan kan di sini, saya juga yang kena pak. Nah itu ya, tadi pembahasannya unik banget, khususnya terkait pemindahan ibu kota negara ini dikenal terlalu terburu-buru. Mungkin kita juga mengenal banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ketika kemarin kita baru saja membahas tentang pelecehan seksual, isu-isu yang ibaratnya urgensitas, tapi secara pengembangan undang-undangnya itu terhambat dan juga terlambat kebanding dengan isu-isu yang ibaratnya kita masih pandemi loh, ini orang-orang tuh masih menderita loh gitu ya, masih masih bingung loh dengan perekonomiannya gara-gara dampak pandemi itu sendiri. Sekarang kita udah diurusin untuk pindah rumah atau pindah ibu kota negara yang memang ternyata sebagian dana menggunakan sebagian dana APBN yang itu juga dana untuk penanganan COVID. Yang mana COVID sekarang pun kita nggak tahu berakhirnya sampai kapan. Kayak gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita ngelihat banyak sekali apa namanya, kok bisa gitu berpikir untuk cepat-cepat ngambil isu soal ibu kota negara baru ketika banyak sekali permasalahan-permasalahan yang emang belum selesai. Itu mungkin yang memang jadi simpulan utama terkait pembahasan kita kali ini. So far itu keren banget sih buat aku pribadi, Fli, karena mungkin ini jadi uh, rutinitas yang bagus juga ya kalau live kayak gini, supaya kita punya wawasan baru, wawasan politis mungkin terkait berbagai macam isu yang emang lagi berkembang. Oke, ada closing statement nggak dari antum bro? Apa ya? Apa sih? Sebenarnya eh, proses atau perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara ini sebenarnya perlu kemudian kita kaji gitu kan. Tidak kemudian kita langsung menerima dan menganggukkan kepala untuk ikut-ikutan cuy. Makanya kemudian kita kaji dari berbagai aspek lingkungan ataupun juga kemudian dari ekonomi dan sebagainya, apalagi kita sebagai milenial yang nanti akan mewarisi itu. Jangan sampai kemudian nanti kita sebagai milenial justru diwarisi bencana alam, kemudian hutang ekonomi dan juga pajak yang tinggi gitu kan. Kita nanti bakal dihadapkan pada situasi yang sulit gitu kan. Cuman kita sebagai milenial muslim kemudian memberikan solusi bahwa kalaupun kemudian ingin memang sejahtera menjadi negara yang kemudian baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu kan, yang kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 di pembukaannya gitu kan, bahwa kemudian kita merdeka karena rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Telah sampai kepada pintu gerbang dan kita belum sampai pada masuk pada gerbang itu gitu kan. Makanya dengan membuka gerbang itu yaitu dengan
rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu. Makanya kemudian dengan beriman kepada Allah dan juga senantiasa kemudian memberikan memberikan peringatan kepada penguasa yang zalim ini. Widih, penguasa yang zalim ini kemudian kita Waduh. sebagai baik-baiknya jihad. Waduh, keri. Itu sih sebenarnya. Dari jihad bahasanya. Saya pengennya tolak pemindahan ibu kota ini. Soalnya nggak urgensitas yang memang konkret itu tidak kemudian kita dapati. Oke, luar biasa sekali Kang Rafli, pokoknya keren banget. Tadi ya, intinya secara simpulan kita sebagai generasi milenial dari pembahasan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi terkait proyek IKN ini, itu harus menjadi titik poin kita, mungkin sebagai mahasiswa, pelajar, ataupun anak-anak muda, milenial, untuk kita lebih aware bahwa ketika ada suatu kebijakan yang memang ibaratnya malah menimbulkan kerugian ya, tadi ada 3 poin, kita menakutkan malah semakin tinggi pajak, kesulitan ekonomi akan semakin menjeritkan masyarakat, ataupun barangkali lingkungan-lingkungan kita yang seharusnya mungkin nyaman untuk tempat kita tinggal malah semakin membuat kita tercekat-cekat. Nah, ini akan menjadi salah satu aspek terpenting kita sebagai generasi milenial harus jadi garda terdepan untuk lebih aware, lebih peduli tentang isu-isu yang mungkin berkembang hari ini. Gak cuman masalah scroll di TikTok dan joget-joget aja, Pak. Tapi nggak apa-apa, kalau joget-jogetnya kan ada ininya juga, ada ilmunya juga tuh seru. Kalau di TikTok kan ada ilmunya juga, kayak gitu. Hashtag Parboy tolak IKN. Hashtag Parboy tolak. Hashtag Parboy tolak IKN. Astagfirullah, Pak. Oke. Oke, teman-teman, mungkin karena kita udah pukul 24.05 juga. Terima kasih udah ngikutin kita 1 jamnya buat ngobrol-ngobrol santuy terkait ibu kota negara, dan nantikan mungkin ini episode pertama apa sih namanya tadi, suara milenial ya, episode ngobrol santai di live IG, dan moga aja nanti banyak isu-isu lain yang mungkin kita bahas, yang kalau misalkan teman-teman juga yang nanti mungkin udah setia dari tadi nonton di IG ini gitu ya, bisa nyaranin berbagai macam isu yang bisa kita bahas, khususnya dari sudut pandang yang berbeda. Apalagi jarang banget ya tadi Kang Rafli luar biasa ngebahas sudut pandangnya juga, sudut pandang agama, ngekaitin atau ngekonekin ke sejarah-sejarah agama seperti kisah Harun ar-Rasyid atau enggak kisah Umar bin Abdul Aziz yang memang menciptakan ibu kota negara yang ideal ya bagi masyarakatnya. Oke. Thank you Kang Rafli, mungkin cukup sekian buat pembahasan kali ini, keren banget buat teman-teman yang udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga aja acaranya terus berlanjut, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ada somasi yang. Waduh, nah iya itu kan ada acaranya di ini Pak, ada acara di Deddy Kobuzer kalau nggak salah tuh. Jadi ini kita malah lanjut ngobrol loh Pak di sini. Kayaknya emang harusnya ngobrol kayak gini sih tadi. Semoga aja bisa rutin. Iya sih, semoga aja bisa rutin ya. Ya nanti kan IG tuh kalau nggak salah tuh sampai 4 gitu kan. Jadi bisa ngajak yang lainnya juga sih buat. Mungkin tadi yang paling setia tuh ada Ilham masih ada di sini nggak sih? Yang paling setia tuh Ilham tadi. Terus dia Ragvi juga tadi cukup setia nonton live kita, dan ya semoga aja nanti kita bisa lebih lancar lah buat ngomongin masalah-masalah isu yang lagi berkembang. Apalagi mahasiswa UIN ini emang paling keren lah, asli ajib mana anjir, keren kalau udah bahas isu. Apa yang saya bahas, ilmu saya masih rendah Pak. Nah itulah kita merendah untuk meninggi itu orang-orang Polban. Aduh, ya Pak, yang saya tahu di Polban itu isinya belajar aja. Nggak ada nih bahas-bahas, nggak ada suka bahas-bahas politik juga, cuman emang kita kuat lah internal kayak gitulah. Semangat Pak Win, semangat. Semester 5 ya antum?